Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan Pak Ustadz, puji syukur pada Allah yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kajian kelompok Ummahat Darussalam. Sholawat dan salam tak lupa semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian, saya bacakan dulu susunan acaranya ya. Ada 60 pokok. Enggak ibu, cuman 3 ya. 1 pembukaan, 2 tausiah dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agung yang alhamdulillah sudah ada bersama kita, yang judulnya kalau nggak salah hidup berkah tanpa musibah. Betul ya Ustaz? Masih sequelnya sholat ya Ustaz? Baik ibu-ibu, yang ketiga nanti acaranya adalah penutup. Kita buka acara pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Darussalam yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ieu teh mikna nyada wae Bu. Pertama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Agustus ya Bu ya, tahun 2024. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, serta nikmat kemampuan untuk bisa kembali hadir bersama-sama di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Hese cenah jadi orang yang berilmu.
au kun muta'alliman, kalau enggak bisa jadi orang yang berilmu, jadilah orang yang senang belajar ilmu. Orang yang berilmu tingkatannya paling tinggi. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu, yang di bawahnya aja, orang yang senang belajar ilmu. Kalau enggak senang belajar ilmu, aukun mustami'an, jadilah orang yang senang mendengarkan orang berbicara tentang ilmu. Au muhibban, kalau enggak mendengarkan, jadilah orang yang senang dengan ilmu. Senang aja pokoknya, belajar enggak mau, mendengarkan hese. Tapi senang kita kalau ada orang yang belajar ilmu atau berbicara ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Berilmu enggak, belajar enggak mau, mendengarkan juga enggak mau, mencintai juga enggak mau. Yang kelima itu berarti orang yang enggak mau ngapa-ngapain tentang ilmu. Fatahlik, kalau kita jadi orang yang kelima maka kita akan rugi. Nauzubillah. Berdasar hadis itu maka pada kesempatan sore hari ini kita jadi orang yang senang belajar ilmu, senang ngaji. Mudah-mudahan dengan ngaji kita pada sore hari ini kita mendapatkan barokahnya ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu osok baca salawat tara? Osok? Benar. Sehari sekali 100 kali? Sekali we cenah. Baik, bersolawat 1 kali kepada Rasulullah maka Allah memberikan kepada kita 10 rahmatnya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita dengan membaca salawat itu, kompensasinya bisa dalam bentuk Allah menjaga kita dari musibah. Jadi berbanyak salawat kepada Rasulullah, Allah memberikan rahmat kepada kita, bentuk rahmat kasih sayang Allah, Allah menjaga kita dari segala bentuk musibah. Maka ibu-ibu berangkat dari rumah menuju masjid, salawat. Berangkat safar mau ke Jogja, salawat. Berangkat safar mau ke Pangandaran, salawat. Berbanyak salawat, yang dengan salawat itu mudah-mudahan Allah selalu menjaga, melindungi kita dari segala musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama pada hari Jumat, berbanyak salawat kita pada hari Jumat, karena dengan bersalawat pada hari Jumat maka Allah akan menunjukkan kepada Rasul, wahai Muhammad, ini umatmu yang bersalawat di hari Jumat. Allah munculkan umat Rasulullah yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali ngaji kita, mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini pahalanya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada bersama kita maupun yang sudah mendahului kita, atau untuk suami yang sudah mendahului kita menghadap Allah, ataupun untuk keluarga, putra-putri atau cucu atau siapapun dari keluarga dekat kita yang sudah mendahului menghadap Allah. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah
kita hadiahkan hadiah terbaik buat mereka yang dengannya mudah-mudahan Allah mengampuni segala kurangnya, segala khilafnya, segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan almarhumah, almarhumin dari keluarga kita di tempat yang terbaik di alam barzahnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin sholihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, saya sambil berdiri aja ya supaya lebih kelihatan. Kalau gini mah posisinya capek, duduk terus. Baik, hidup berkah tanpa musibah. Ibu-ibu kelihatan nggak? Kelihatan ibu yang sebelah sini? Yang sebelah sini kelihatan nggak bu? Enggaknya, kurang geser wae ka dia ibu. Baik, ibu-ibu, kita pelajarin dulu apa yang dimaksud dengan musibah. Musibatun. Musibatun. Apa artinya musibatun, Bu? Ya musibah. Baik. Musibatun artinya yang menimpa. Atau yang datang. Jadi musibah bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Arab, musibatun. Sesuatu yang menimpa kita itu musibah. Datang uang 1 triliun, musibah. Datang tagihan 1 triliun, musibah. Nah, musibah itu yang datang, yang menimpa kita. Nah, yang datang itu bisa kebaikan. Berarti kebaikan itu bahasa Arabnya hasanatun. Sesuatu yang menimpa kita tapi baik. Ya, hasanatun, hasuna yahsunu. Suatu saat yang datang itu berupa keburukan. Nah, keburukan itu bahasa Arabnya sayyi'ah. Musibah yang menimpa kita yang bentuknya kebaikan, ini contohnya sehat. Nah, jadi sehat itu musibah, tapi musibah yang baik. Nah, musibah yang buruk itu lawan dari sehat, yaitu sakit. Nah, berarti sakit itu musibah yang sayyi'ah. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an musibah itu bukan hanya bencana, gempa, banjir, bukan. Segala sesuatu yang datang, ma asabaka min hasanatin, yang menimpamu berupa kebaikan, fa minallah, ini asalnya dari Allah. Jadi kalau kita dapat sehat berarti dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, kalau yang menimpamu keburukan, famin nafsik, ini dari dirimu sendiri.
Ya. Jadi kalau sakit dari Allah cuma mengizinkan gitu. Tapi sumbernya biasanya disebabkan oleh perilaku kita. Nah, sekarang kita contoh lahir incu, musibah hasanah apa sayyi'ah, Bu? Hasanah. Ya. Lahir incu, lahir anak itu musibah hasanah. Tapi arti musibah ini kemudian sama orang Indonesia dipersempit. Ya, awalnya sesuatu yang menimpa saja berubah menjadi sesuatu yang menyakitimu, menyakiti, yang gak enak aja pokoknya. Jadi kalau disebut musibah bukan lagi sehat, tapi pasti kalau nggak sakit ada yang meninggal, kalau nggak hilang sendal, hilang uang, musibah aja. Ya, jadi akhirnya arti musibah itu menjadi segala sesuatu yang membuat kita sakit, menderita, tidak nyaman. Nah, itu menjadi sempit artinya. Baik, ibu berangkat ke masjid, tali sendalnya putus, itu musibah bukan, Bu? Musibah. Kita nyaman apa enggak? Enggak. Ketika Umar bin Khattab mau bepergian, kemudian sandal beliau, tali sendalnya putus, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi itu bukan hanya untuk yang meninggal, kehilangan segala apa yang kita miliki, inna lillahi. Karena tali sendal kan milik Allah, sepatu milik Allah, motor milik Allah. Kita cuma punyanya hak pakai, bukan punya hak milik. Kalau Allah sudah mengambil apa yang dititipkan ke kita, kita tidak bisa menolak. Nah, sekarang musibah kita artikan dalam arti yang sempit, ya, segala sesuatu yang kita tidak nyaman yang menimpa kita. Segala sesuatu yang tidak nyaman yang menimpa kita ini sama Allah sudah dicatat. Dicatatnya di mana? Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu sebuah kitab, ya, sebuah kitab catatan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan manusia, sebelum Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit. Allah menyuruh kepada pena, pulpen, uktub maqadira kulli syai'. Wahai pulpen, tulis takdirnya segala sesuatu, tulis. Jadi takdir kita itu sudah ditulis di sini. Kapan dapat musibah hasanah, kapan dapat musibah sayyi'ah, sudah tercatat semuanya di Lauhul Mahfud. Allah tulisnya takdir kita itu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan segala sesuatunya. Ma asaba mim musibatin fil ardi, tidak ada musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, ataupun menimpamu, illa fi kitabin, kecuali musibah itu sudah ada di sini. Tinggal terjadinya kapan kita nggak tahu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Baik, sampai di sini bisa dipahami, Bu? Nah, berarti sekarang kita mendefinisikan musibah dalam arti yang sempit, ya, segala sesuatu yang menyakiti, yang menimpa kita tapi kita tidak nyaman. Berarti segala keburukan, berarti ya, segala sesuatu yang kita anggap buruk kemudian menimpa kita, membuat kita menjadi menderita. Orang yang beriman kira-kira dapat musibah nggak, Bu? Orang baik kena musibah nggak, Bu? Kena. Para nabi dapat musibah? Dapat. Jadi orang baik dan orang jahat dua-duanya akan bertemu dengan musibah ini. Sesuatu yang tidak mengenakkan, ya. Orang yang baik ini kita sebut orang beriman. Orang yang jahat berarti tidak beriman atau orang yang selalu berbuat maksiat. Kalau musibah yang ini menimpa orang yang baik,
orang yang beriman, itu artinya apa, Bu? Artinya Allah ingin menguji keimanannya. Benar apa enggak ini beriman? Jadi musibah yang datang itu sebagai ujian keimanan. Jadi kalau ibu, kita sudah berusaha jadi orang baik, datang musibah ini, berarti musibah itu datang kepada kita, Allah ingin menguji keimanan kita. Jadi hanya saya geus bager, geus salat rajin, sedekah sering, haji bolak-balik, umroh komo cenah. Tapi masih datang musibah. Oh, berarti Allah ingin menguji kita. Baik, yang kedua, idza ahabballahu abdan. Kalau Allah sayang dengan orang yang beriman, sayang kepada kita, Allah pasti akan menguji kita. Jadi ujian yang datang itu sebagai bentuk kasih sayang. Kalau Allah sayang ke ibu, ke suami, pasti Allah akan menguji kita sakit. Dengan sakit Allah ingin agar kita istirahat. Dengan istirahat Allah ingin agar kita mensyukuri nikmat sehat dan seterusnya. Tapi kalau Allah biarkan kita sehat, semakin sehat semakin dia tidak soleh, maka itu namanya istidraj. Na'udzubillah. Nah, kalau ujian itu Allah berikan kepada kita, kemungkinan yang ketiga, Allah ingin angkat derajat kita. Ya. Allah menguji kita. Suatu saat kita berjalan, kemudian ada duri yang kita injak, kemudian kaki kita ini berdarah kena duri itu. Rasulullah di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma yusibul mu'minu min syaukatin. Tidaklah seorang yang beriman ini kena duri, fama fauqaha, atau bahkan lebih kecil dari duri itu, kecuali dengan duri itu Allah ingin angkat derajatnya. Rafa'allahu biha darajah wa huttat anhu khati'ah. Kemudian Allah ingin menghapus dosa. Jadi ujian walaupun cuma kena duri aja itu bisa menghapus dosa. Yang terakhir, ujian itu balasannya adalah surga. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, idza sabarta wahtasabta, kalau kalian sabar dan kalian mengharap pahala dari Allah terhadap musibah yang aku berikan, indas sodmatil ula, tapi sabarnya pas terjadi musibah. Jadi pas musibah terjadi ya, kita sabar, yakin ini takdir dari Allah, yakin ini sudah ditentukan oleh Allah, kita sabar, maka kata Allah, saya tidak akan membalas balasan lain kecuali surga. Jadi sabar itu inda sodmatil ula, pas kita dapat ujian musibah kita sabar, maka balasannya adalah surga. Baik, bagi orang yang beriman, musibah itu datang untuk ini semuanya. Nah, jawabannya untuk menghadapi ini semuanya kita mesti sabar. Atau bahasa yang lain, ridho. Faman rodiya, siapa yang ridho dengan musibah yang datang, falahumur ridho, Allah ridho kepada orang itu. Waman sakhito, dan siapa yang tidak ridho dikasih musibah oleh Allah, falahumus sukhtu, maka Allah juga marah kepada orang. Baik, sampai di sini ibu-ibu bisa difahami, ibu? Bisa difahami? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, orang yang hidupnya berkah itu orang yang bukan tidak ada musibah dalam kehidupannya. Orang yang hidupnya berkah itu orang dia juga dapat musibah, tapi dia sikapi dengan benar, dengan sabar, sehingga musibah itu tidak menjadi musibah. Musibah itu menjadi berkah. Jadi musibah bagi orang yang beriman itu adalah berkah. Kalau tidak disikapi dengan sabar, musibah itu akan menjadi benar-benar musibah. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami, Bu?
Baik, kalau sudah ini saya hapus nih. Jadi orang yang hidupnya berkah, dia selalu bersabar. Oke? Diuji apapun, mulai yang ringan sampai seberat apapun dia sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia tahu bahwa musibah itu dari Allah, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Terjadi atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan musibah menimpa kita, berarti itu sudah sesuai kadar kita mampu menghadapi musibah itu. Ya, jadi kalau Allah menguji kita, berarti Allah sudah tahu bahwa kita mampu menghadapi musibah itu. Ya, jadi harus berhusnuzon kepada Allah. Allah Maha Baik, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ya, hapus apa dibalik? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, musibah itu bisa menimpa diri kita. Oke? Bisa menimpa keluarga, bisa menimpa harta, ya. Apalagi Bu, bisa menimpa apalagi Bu? Agama. Musibah yang paling berat yang mana Bu? Musibah yang paling berat yang mana? Apabila musibah itu menimpa agama kita. Oke? Musibah yang menimpa agama bentuknya apa Bu? Kita meyakini atau percaya bahwa ada bulan sial, namanya bulan Sapar. Bulan Sapar, bulan sial, bulan untung Bu. Sial apa untung? Orang Arab jahiliyah menganggap atau percaya, bahkan yakin Sapar ini bulan sial. Orang Arab jahiliyah. Jadi setiap datang bulan Sapar, apalagi nanti hari Rabu terakhir, disebut dengan Rabu Wekasan ya Bu ya. Rabu terakhir, ini bakal turun musibah, bencana, bala, pokoknya tumpah blek aja ke dunia. Sehingga setiap bulan Safar, kalau kita lihat, kita perhatikan, tidak terlalu banyak kondangan ya Bu. Nggak banyak kondangan ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah ya Allah, Safar jadi kondangan aman, posisi aman. Namun sebelum Safar kemarin bulan Muharram, hayo kondangan sehari teh 4, 3, atau sebelumnya bulan Dzulhijjah. Ini kondangan-kondangan terus. Berarti orang-orang berpikir, oh ini mah bulan baik, ini bulan baik. Di sini nggak ada pernikahan, oh ini bulan tidak baik. Ulah nikahkan di dia cina. Ada nggak yang percaya begitu Bu? Ada di kita nggak? Kalau nggak ada, ini buktinya di lapangan kan jelas, ya kan? Oh nggak ada yang di kita. Di sini nggak ada, di situ di bawah Caringin, ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa ada bulan yang tidak baik, ada hari naas. Kalau kita hari naas, hari nggak baik ini. Kalau saya tiap Selasa dagang pasti hese ini mah. Semua dagang, pokoknya Selasa mah mau dagang lah. Percaya nggak Bu? Ya percaya nggak percaya. Buktinya setiap Selasa mah hese. Saya sendiri, saya perhatikan hari naas teh hari Selasa. Kalau Selasa ini siap-siap. Nah, musibah di dalam agama itu, kalau kita mempercayai takhayul yang begini, khurafat, kepercayaan yang salah, yang bersumber dari orang-orang Arab jahiliyah. Nah, kita mempercayai adanya bulan sial ini termasuk syirik. Kenapa syirik? Karena kita percaya yang bikin sial teh bulannya. Jadi gara-gara bulan ini jadi dagangan hese ya lakuna. Ya, gara-gara hari Selasa kita ketiban paku. Jadi nyalahkan bulan. Padahal baik dan buruk itu asalnya dari Allah. Yang menetapkan baik dan buruk itu Allah. Allah memberikan kita keburukan. Kenapa? Karena kita perilakunya buruk. Ya, keburukan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Fajaza'u. Ini ibu-ibu yang belajar bahasa Arab. Fajaza'u sayyi'atin. Balasan dari keburukan kita adalah sayyi'atun misluha. Benar nggak Bu?
Balasan dari keburukan kita adalah keburukan lagi dari orang lain ke kita. Jadi kalau kita berlaku buruk kepada tetangga, keburukan itu balik ke kita. Nah, dari sini akhirnya muncul kata ada yang namanya hukum karma. Padahal di dalam Islam kalau kita berbuat itu, maka itu juga akan menimpa. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Maka mau berbuat baik silahkan, mau berbuat buruk silahkan. Cuma kalau kita pikirannya jalan, otomatis saya milih berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Orang lain berbuat buruk kepada kita, jangan dibalas. Karena kalau kita balas nanti kita dibalas lagi gitu ya. Ustadz, saya mah dijahatin sama orang yang saya sudah baik ke orang ini, tapi saya dijahatin. Udah biarin. Jadi kalau kita dijahatin, cara membalasnya adalah maafkan. Dijahatin lagi besok, maafin lagi. Dijahatin lagi, maafin lagi. Karena kalau kita menyimpan kejahatan orang lain kita di dalam hati kita, lama-lama kita sakit hati. Dari sakit ini bisa berubah menjadi sakit fisik, ya, stres dan lain sebagainya. Udah maafin aja. Sampai mana tadi, Bu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la safaro, tidak boleh ada kepercayaan bahwa bulan Safar ini bulan sial, nggak boleh. Semua waktu, semua bulan itu baik. Yang bikin sial itu adalah perbuatan buruk kita. Karena orang-orang yang beriman itu sama Allah kan dibalas dengan kebaikan keimanannya. Orang-orang kafir, kaum Ad, kaum Samud sama Allah itu diazabnya hari Rabu. Raja Firaun tenggelam di Laut Merah hari Rabu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhil arbiya, wahai Rasulullah, hari Rabu teh hari apa? Kenapa kaum Ad, Samud sama Fir'aun ditenggelamkannya di hari Rabu? Kata Rasulullah, ditenggelamkan mereka itu karena kekufurannya. Jadi yang membuat mereka diazab di hari Rabu ini karena mereka kufur. Kalau kita bersyukur, kita beriman, tidak akan ketemu dengan Rabu Wekasan ini, insya Allah. Jadi nggak usah takut, mau Rabu Wekasan kek, mau ini kek, yang penting kita baik aja. Supaya kita kuat dalam agama kita, di samping kita belajar, kita harus kuatkan kembali lagi ke sholat. Sholatnya harus baik, harus kuat, oke ya. Dengan sholat, ya, kita berhubungan kepada Allah. Dengan berhubungan Allah, Allah akan jamin, Allah menjaga kita. Yang akan terjadi, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ditimpa musibah, iya. Sakit, iya. Tapi sakit yang kita dapat itu kita bisa sabar, kita bisa ridho. Jadi berkurang sakitnya dengan kesabaran kita. Ya, jadi sholat yang kita lakukan sehari 5 waktu, 5 kali ini agar kita menjadi muslimah yang kuat, ya, jiwanya kuat, jiwanya tenang, karena dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai meremehkan sholat. Ada ibu-ibu teh, dia mah keislamannya biasa, cuma baru bisa rajin sholat. Justru rajin sholat itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Cuma karena dia tidak paham substansi dari sholat, dia rajin sholat tapi nggak paham untuk apa sih sholat itu, untuk apa. Akhirnya tidak bisa mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, 2 Jumat yang lalu ada yang bertanya supaya sholatnya khusyuk. Ya Bu ya. Gimana supaya sholatnya khusyuk? 1, kita harus tahu urgensi sholat. Sholatnya untuk apa sih? Atau bahasa yang lain, hikmah sholat. Dengan sholatnya gimana sih? Kita harus tahu. Urgensi itu arti pentingnya sholat bagi kita itu apa gitu. Oke ya? Udah sering disebut kalau ini. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Yang kedua, sholat itu tiangnya agama.
Sudah sering disebut ya. Yang ketiga, baik buruknya amal kita tergantung sholat. Kalau sholatnya baik, amalan yang lain ke bawah baik. Yang kedua, sholat itu khusyuk kalau kita ngerti makna bacaan sholat. Baik, hari bacaan tahiyat ibu-ibu tahu artinya enggak? At-tahiyatul naon bu artinya? Teuing tul at-tahiyatul. Tul teh naon artinya? Lain tul saja. At-tahiyat artinya apa? Nanti buka lagi di Google. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada 4. Ibu yang suka baca tahiyatnya itu atau yang satu lagi at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Yang sering dibacanya yang mana ibu-ibu? Yang pertama teh yang mana? Oh, yang ada tulnya. At-tahiyatul 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 mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini teh bacaan apa namanya? Bacaan apa bu? Bacaan at-tahiyat. Hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Baca tahiyat hukumnya sunnah apa wajib? Nah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Rukun sholat, baca tahiyat, ada paroho kabehnya ibu-ibu. Yang rukun itu baca tasyahud, baca tahiyat. Apa bedanya tasyahud sama tahiyat? Tasyahud itu berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud apa tahiyat? Tasyahud. Tasyahud hukumnya apa? Wajib, rukun. Ya, tasyahud yang kedua bukan yang pertama. Ya, termasuk rukun sholat. Kalau tahiyat termasuk sunnah. Kalau sunnah berarti boleh dibaca, boleh tidak. Salah-salah sedikit nggak apa-apa. At-tahiyatu artinya apa bu? Segala penghormatan, pinter. Segala penghormatan lillah, hanya untuk Allah. Al-mubarakatuh, segala keberkahan. As-sholawatu, sholawat artinya apa? Kebahagiaan. Kok kebahagiaan? Kesejahteraan. At-thayyibatu, kebaikan. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat, ini semuanya lillah, hanya milik Allah. Atau apa namanya, ini haknya Allah. Kemudian baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini ceritanya Rasulullah mau menghadap Allah ketika di Sidratul Muntaha. Rasulullah mau mengucapkan salam, assalamu alayka ya Allah, semoga engkau selamatkan. Gak mungkin. Masakah Allah selamat? Akhirnya Rasulullah membaca ini. Segala penghormatan semuanya adalah milikmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah nggak mau sendirian aja yang selamat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, jangan saya aja yang selamat, tapi orang-orang soleh juga harus selamat. Ini sejarahnya ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, sekali lagi harus tahu makna dari bacaan yang kita baca. Kalau ibu sujud, ibu ruku suka baca apa? Satu, ada yang bacanya subhana rabbiyal adimi wa bihamdih pas ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pas sujud. Ada pensiunan biasanya bacanya
Ada di Setra Dago teh bacaan pensiunan sama bacaan yang aktif. Kalau yang aktif subhana rabbiyal adzim, pensiunan subhanakallahumma rabbana apa itu teh? Wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada itu Ibu yang suka baca itu? Ada? Gimana baca Ibu? Subhanakallahumma wa bihamdika. Yang penting belakangnya itu Fakfirli gitu ya Bu ya. Itu bacaan pensiunan. Satu kali. Ya, jadi bacaan ketika sujud dan ruku itu banyak. Intinya tasbih. Ya, kalau teksnya bermacam-macam. Tapi nggak apa-apa, minimal dibaca sekali, sunnahnya 3 kali. Ya, yang penting dapat tumak ninahnya. Ya, kalau sekali sudah tumak ninah cukup. Jangan 3 kali tente tumak ninah. Wah, 3 kali tambahan, 5 kali tambahan, bubar. Ya, 1 kali tumak ninah dapat sudah. Ya, mau lebih sempurna dapat sunnahnya 3 kali. Itu tidak dibaca juga tidak apa-apa, karena yang rukun itu adalah rukuknya, yang rukun itu sujudnya, bacaannya hukumnya sunnah. Baik, jadi tafahum limaknal kalam, harus paham apa yang kita baca supaya. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jangan diartikan perkataannya, oh saya menyebut nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, oh selalu bersyukur alhamdulillah. Jadi harus tahu supaya pikiran kita fokus ke bacaan. Kalau ada suara kontrang di dapur teh antep boy itu mau berit ke operasi. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan suara-suara itu, fokus ke bacaan kita. Ya. Karena kadang mudah terganggu ini kalau ada telinga mendengar sesuatu. Ya, supaya telinga tidak terganggu bacaan kita keraskan. Nah, sholat sunnah, ada sholat sunnah yang siang hari, ada sholat sunnah yang malam. Kalau sholat sunnah yang siang hari, sholat duha dan lain sebagainya, ini disir. Sir itu dibaca tapi komat kamit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau sholat sunnah yang malam hari, sunnahnya dijahar. Nah, jahar itu agak dikeraskan sedikit, tapi ulah gandeng teing. Ya, agak dikeraskan. Kalau sholat sunnahnya di malam hari, tahajud, sholat taubat, sholat hajat, agak dikeraskan aja. Ya, kenapa? Karena sholat itu juga ada yang sholat siang, sholat apa aja, zuhur dan asar. Yang malam hari sholat maghrib, isya dan subuh. Yang siang pasti disirkan, yang malam dijaharkan. Supaya apa? Dengan dijahar itu kita mendengar bacaan kita. Kalau mendengar bacaan kita, maka kalau ada suara-suara yang suara pocong gitu, jadi kita nggak akan terganggu, biarin aja ada suara ini dan yang penting kita baca aja gitu. Baik, yang ketiga, supaya khusyuk itu harus hati harus hadir di tempat sholat. Jangan fisiknya sholat, hatinya di Pangandaran. Yowi jalan-jalan namanya. Ya. Jadi sholat, sebelum sholat makanya ada yang membaca niat usolli fardhol maghribi itu untuk menghadirkan hati. Saya teh mau sholat gitu. Jadi kalau ada yang baca niat ya Bu ya, ada yang nggak baca nggak apa-apa. Kalau kita sudah baca usolli fardhol maghribi salasa rakaatin, itu udah mulai sholat apa belum? Belum.
Sholat itu mulainya takbiratul ihram. Jadi orang mau usoli atau mau tidak usoli terserah dia aja lah. Jangan juga disebut bid'ah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i saja mensunahkan, masa kita membid'ahkan? Level ilmu kita dengan Imam Syafi'i antara bumi dan langit jauh. Jadi jangan mentang-mentang ini mah bid'ah, jangan. Jadi kalau ada perbedaan, yang satu membaca niat, yang satu tidak, itu namanya ikhtilaf. Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat, ini ada dalil, ini ada dalil, ya udah kita ngikutin apa yang kita yakini aja. Oh saya mah nggak usoli, silahkan. Yang penting jangan nyalahkan yang usoli. Saya nggak kunut, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyalahkan yang kunut. Karena Islam itu kan damai, mendamaikan perbedaan. Berbeda silakan, yang penting masing-masing ada dalil. Kalau sholat maghrib 2 rakaat baru kita demo. Nah maghrib 2 rakaat cenah. Kan meh tereh, loba urusan. Kamu ya rek pilkada. Nah ini baru ngaco, melanggar. Baru ini namanya bid'ah karena melanggar kesepakatan. Sepakatan maghrib mah 3 rakaat, urang nyeut 2 weh. Aliran mamah saha eta teh Bu? Mamah Gupron cenah ieu mah 2 rakaat we lah, gancang. Nah, ini baru bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru yang melanggar kesepakatan. Baik. Sudah ya? Kemudian yang keempat. Ketika sholat, yang harus kita ingat ini jangan-jangan sholat yang terakhir. Jangan-jangan habis sholat Allah nggak ngasih umur. Kayak almarhum Pak Witarso kan kemarin begitu ya. Beliau habis sholat duhur, pulang-pulang belum sampai rumah. Duhur apa asar ini? Duhur. Ya. Habis sholat duhur, ternyata izin Allah beliau belum sampai rumah sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tandanya kematian yang baik itu beribadah selesai kewajiban, kemudian orang yang keluar rumah menuju masjid itu posisinya kan fisabilillah. Belum sampai rumah Allah sudah jemput beliau. Susah mendapat kematian itu, susah. Kecuali kita bisa istiqomah. Istiqomah itu matinya husnul khotimah. Beliau teh sok rajin di situ bulan Ramadan, baca-baca. Rajin pokoknya. Tandanya orang itu baik atau tidak, kata Rasulullah, istakmalahu. Tanda orang itu baik atau tidak, sebelum meninggal orang itu Allah jadikan rajin beramal, rajin berbuat baik, rajin berbuat sosial, rajin ini. Allah jadikan orang itu baik. Idza ahabballahu 'abdan istakmalahu. Kalau Allah suka dengan seseorang, Allah jadikan orang itu rajin beramal. Maka mudah-mudahan kita juga diberikan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, ta'zimun lillah. Ta'zim itu mengagungkan, membesarkan Allah. Jadi kita teh mau menghadap Allah. Jadi kalau pakaian berarti harus baik. Ta'zim, azzama yu'azzimu ta'ziman ta'zimatan. Kalau ditulis dengan Indonesia itu ta'zim, ZH ta'zim. Ta'zim. Pakai do ini bahasa transliterasinya Z sama H. Zim, do. Kalau di makhrajnya do. Kalau di kita do ini berubah jadi L. Salat zuhur menjadi salat lohor. Ya, di sini mah di sini, itu mah bukan di sana. Zuhur, salat naon, salat lohor. Zuhur itu tulisannya do, ha dan ro.
Duhur. Kalau duharo. Kalau ditulis dengan huruf Indonesia itu Z dengan H, zuhur gitu tulisannya. Jadi ada perasaan kita sedang menghadap Allah yang maha besar, jadi kita harus sangat memuliakan Allah, tidak main-main. Baik, ini adalah cara sholat khusyuk. Ada yang 33 cara sholat khusyuk. Liar atuh ngapalin aku mah 5 GHC. 33 tip agar kita khusyuk dalam sholat. Saya pikir, aduh, tilu-tilu loba-loba teuing. Ya ngapalkan 5 GHC. Pokoknya aja ngerti yang kita baca, oh kita ngerti sedang apa ini. Kemudian hati harus ada, posisi hati itu pun lagi sholat gitu, bukan lagi di mana gitu. Kemudian ingat mati dan selalu mengagungkan Allah. Baik, itu dulu barangkali Bu ya. Jadi hidup kita berkah kalau kita selalu menjaga sholat. Orang yang rajin sholat pasti diuji sama Allah. Orang yang baik pasti diuji, tapi dia bisa bersabar. Kenapa sabar? Karena yakin bahwa ujian itu adalah ujian keimanan yang tadi di sebelah sini. Ya, Allah ingin mengangkat derajat kita. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kita tutup doa ya Bu ya. Pertanyaan ditunda aja lah. Bisik kesoreang. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan, kehilafan, dosa-dosa kita. Allah berkahi keluarga kita. Allah sehatkan kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, umur yang panjang, umur yang penuh kebaikan. Allah muliakan kita dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna biha abwabas sarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa dhurriyyatina minas solihin wa minas sabirin wa minal mukhlisin waj'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardana, Allahumma asfi mardahum, Allahumma ghafir li mautana, Allahumma ghafir li mautahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu
Wakil dari pengurus mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu semua dan tunggu kehadirannya minggu depan ya Bu ya, insya Allah dengan Ustadz Yusuf Muhammad. Terima kasih juga jasa tolong koid untuk Ustadz Abdul Hidayat. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Semoga kami bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, kita tutup pengajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.